alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana oleh Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, serta kesempatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan berkaitan mengenai judul jasa akuntan. Baik, sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada dosen pengampu mata kuliah Auditing 2, yaitu Ibu Nita Erika Aryani, SIAK MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan atau menjelaskan materi yang akan saya bahas pada kali ini. Baik, sebelum presentasi saya mulai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan saya, Sherly Agustia Putri. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan tentang materi kita, yaitu jasa akuntan, yaitu tren dan isunya. Baik, berbicara tentang jasa akuntan nih. Apa sih itu jasa akuntan? Nah, jasa akuntan merupakan layanan profesional yang diberikan oleh akuntan itu sendiri, baik yang bekerja di kantor akuntan publik atau kita dengar atau disingkat dengan KAP, maupun kantor jasa akuntansi, yaitu KJA. Nah, secara umumnya jasa ini terbagi menjadi dua jenis utama. Nah, yang pertama itu adalah jasa ansuran atau insurance service. Dan yang kedua adalah jasa non-insurance atau non-insurance service. Nah, mari kita ulik satu persatu mengenai dua jenis utama dari yang telah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama tadi ada jasa ansurans. Nah, jasa asuransi ini adalah layanan yang bertujuan memberikan keyakinan kepada pihak ketiga terhadap informasi keuangan. Nah, contohnya itu ya audit laporan keuangan. Nah, jasa ansurans itu berarti dia intinya memberikan keyakinan kepada pihak ketiga terhadap informasi keuangan. Nah, yang kedua itu ada jasa non-insurance. Nah, jasa non-insurance ini adalah layanan yang tidak memberikan opini formal, seperti konsultasi pajak, manajemen, sistem informasi, dan sebagainya. Jadi itu dia tadi ya, dua jenis jasa yang diberikan oleh akuntan. Nah, itu tadi kita udah membahas mengenai jasa akuntan itu sendiri. Nah, mari kita membahas mengenai tren dari jasa akuntan. Nah, tren jasa akuntan saat ini menunjukkan bahwa akuntan tidak hanya fokus pada audit, tapi juga mulai banyak diminta untuk memberikan jasa-jasa non-audit. Nah, seperti apa? Nah, seperti konsultasi teknologi, forensic accounting, dan manajemen risiko. Nah, hal ini terjadi karena kebutuhan dunia bisnis yang semakin kompleks dan menuntut akuntan lebih adaptif dan beragam dan pelayanannya. Namun, isunya muncul ketika jasa-jasa non-audit ini diberikan kepada klien yang juga menerima jasa audit. Nah, ini bisa menimbulkan konflik kepentingan atau interest dan mempengaruhi independensi akuntan itu sendiri, baik secara nyata maupun dari sudut pandang pihak luar atau independence in appliance. Jika independensi terganggu, maka kepercayaan publik terhadap profesi akuntan juga bisa menurun. Nah, jadi secara umumnya bisa kita lihat bahwa profesi akuntan ini terus berkembang, mengikuti tren pasar, tapi juga harus berhati-hati, jaga integritas dan kepercayaan melalui prinsip etika dan profesionalisme. Kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, tadi saya sudah sekilas membahas mengenai tren dari jasa akuntan sendiri. Nah, mari sekarang kita membahas mengenai tren jasa KAP. KAP itu adalah kantor akuntan publik. Baik, nah di sini bisa teman-teman lihat ya, bahwasanya terdapat grafik mengenai outbound service. Yang di sini kita teman-teman bisa lihat berisi hasil survei terhadap 77 kantor akuntan publik atau KAP mengenai jasa-jasa yang mengalami peningkatan permintaan atau pertumbuhan bisnis di masing-masing kantornya. Nah, grafik ini menunjukkan persentase KAP yang menyatakan mereka meningkatkan layanan di bidang tertentu atau market niche, gitu ya. Semakin panjang batang grafik itu, bisa teman-teman lihat, berarti semakin banyak KAP yang meningkatkan jasa tersebut. Gitu. Bisa teman-teman lihat juga, di sini ada 3 layanan teratas, yaitu lebih dari 80%. Nah, berdasarkan keterangan yang ada di grafik ini, 3 jasa yang paling banyak mengalami peningkatan itu, yang pertama ada international tax atau pajak internasional. Yang kedua ada business valuation atau penilaian nilai bisnis. Yang ketiga ada state and local tax atau pajak daerah dan lokal. Nah, ketiga jenis itu jasa tersebut memiliki tingkat layanan yang sangat tinggi, mencapai 80%. Nah, kemudian ada layanan lain yang cukup tinggi juga, dari 60 sampai 80%. Nah, yang pertama itu ada advice service, yaitu layanan audit dan pemberian opini, ada litigation support atau dukungan dalam proses hukum, dan estate tax, gift, tax planning atau perencanaan pajak, warisan, dan hadiah gitu. Jadi itu yang lumayan tinggi juga. Jadi kesimpulannya apa maksud dari gambar di grafik ini? Nah, gambar yang ada di teman-teman lihat ini menunjukkan bahwa tren jasa akuntan itu makin beragam. Tidak hanya fokus pada audit saja, tetapi juga pada layanan yang bernilai tambah. Contohnya apa ya? Seperti pajak internasional yang saya jelaskan tadi, valuasi bisnis, dan dukungan litigasinya itu memiliki tingkat presentasi yang sangat tinggi.
Hal ini apa yang maksudnya? Hal ini memperlihatkan bahwa KAP itu beradaptasi dengan kebutuhan kliennya yang semakin kompleks dan spesifik. Nah, dengan kata lain, jasa akuntan semakin strategis dan bukan hanya soal menghitung angka-angka aja, tapi juga memberikan solusi dan saran bisnis juga. Oke, jadi intinya seperti itu pada grafik service ini. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita beralih mengenai isu dalam pemberian jasa akuntan. Isu apa aja sih yang ada dalam pemberian jasa akuntan ini sendiri? Di sini terdapat beberapa kebijakan mengenai pemberian jasa-jasa akuntan kepada London Stock Exchange Group atau LSEG. Nah, sebelum kita bahas dulu ya, LSEG itu apa sih? Nah, khususnya kebijakan London Stock Exchange Group ini atau LSEG itu terkait jasa yang boleh dan tidak boleh diberikan oleh auditor eksternal kepada klien mereka. Nah, LSEG ini adalah salah satu bursa saham tertua dan terbesar di dunia. Hasil penggabungan London Stock Exchange dan Milan Stock Exchange atau Borsa Italia pada tahun 2007. Nah, karena peran penting auditor eksternal dalam memastikan keandalan laporan keuangan emiten, maka LSEG ini sangat menekankan prinsip integritas, objektivitas, dan independensi dalam audit. Nah, terjadi masalah utama di dalam hal tersebut. Nah, yang pertama, auditor eksternal itu tidak boleh memberikan jasa non-audit yang bisa mengganggu independensinya atau integritasnya juga. LSEG ini mengelompokkan jasa-jasa akuntan publik menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada all compatible atau sepenuhnya sejalan dengan audit. Itu artinya akuntan itu betul-betul selaras dengan standar-standar dalam melaksanakan auditnya. Yang kedua ada potential incompatible, yaitu berpotensi mengganggu independensi, perlu pertimbangan lebih lanjut. Nah, ini artinya bahwa terdapat beberapa indikasi mengenai berpotensi dalam mengganggu independensi akuntan tersebut, maka perlu pertimbangan yang lebih lanjut. Nah, yang ketiga itu ada wall incompatible atau sepenuhnya tidak sejalan dan tidak boleh diberikan bersamaan dengan audit. Nah, itulah ketiga masalah yang mengapa LSEG ini mengelompokkan jasa-jasa akuntan publik menjadi 3 kategori tersebut. Nah, terdapat contoh jasa yang diizinkan atau wall compatible, seperti pelaporan independen atas laporan keuangan misalnya dalam merger dan akuisisi, konsultasi terkait akuntansi keuangan atau internal review, internal audit juga diizinkan oleh hukum. Kemudian jasa asuransi independen lainnya. Jadi isu independensi auditor ini menjadi perhatian besar di dunia internasional, terutama dalam lingkungan pasar modal. Nah, regulasi seperti yang ditetapkan oleh LSEG tadi membantu menjaga kepercayaan publik terhadap hasil audit dengan cara membatasi konflik kepentingan antara audit dan jasa lain yang diberikan oleh auditor eksternal. Nah, di sini terdapat kebijakan atau policy statement LSEG menegaskan bahwa untuk jasa audit itu tidak mengganggu atau menghilangkan independensi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama di sini ada setiap peran pelaporan yang independen atau independent report sehubungan dengan laporan keuangan. Nah, di sini kita membahas mengenai jasa-jasa apa sih yang sehubungan sejalan dengan jasa-jasa audit independen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu setiap peran pelaporan yang independen atau independent reporting role sehubungan dengan laporan keuangan. Yang kedua ada setiap jasa yang terkait dengan pelaporan keuangan, hubungan dengan kegiatan merger dan akuisisi, konsultasi mengenai akuntansi keuangan atau pelaporan mengenai review pengembalian, internal juga atau diberlakukan oleh hukum, jasa-jasa yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan boleh dikerjakan oleh auditor eksternal. Setiap jasa angsuran yang independen itu diperbolehkan atau sejalan dengan jasa audit yang berlaku. Nah, ini kita membahas jasa-jasa yang berpotensi tidak sejalan. Jadi kita membahas yang sejalan, sekarang yang tidak sejalan. Nah, jasa-jasa ini mungkin dilarang diberikan oleh auditor eksternal karena dapat mengganggu objektivitas dan independensi secara signifikan. Nah, apa itu? Yang pertama ada taxation service, termasuk uji kepatuhan, konsultasi perbajakan. Jadi dia ini tidak otomatis dilarang, namun perlu perhatian lebih, jangan melewati batas gitu. Pertama itu adalah ada taxing service, konsultasi pajak, perencanaan pajak, ada pensiun dan aktuarial, ada uji kelayakan, ada layanan hukum, dan jasa pakar independen. Nah, dan jasa-jasa lain yang tidak termasuk jasa yang sepenuhnya sejalan atau sepenuhnya tidak sejalan. Jadi bisa dikatakan bahwa ketujuh jasa yang diberikan ini perlu perhatian lebih untuk hati-hati dalam memberikan jasa ketujuh ini. Ini kita membahas mengenai jasa-jasa yang berpotensi tidak sejalan dengan jasa audit independen. Jadi kalau yang ketiga ini
justru jasa-jasa yang dilarang, tidak boleh dilakukan oleh seorang independen auditor. Nah, pertama adalah jasa akunting dan pembukuan. Nah, kenapa dilarang? Karena auditor tidak boleh memberikan hasil kerjanya sendiri. Kemudian kedua ada internal audit. Nah, fungsi kontrol internal seharusnya dilakukan oleh entitas, bukan auditor eksternal. Jadi makanya ini dilarang. Kemudian ada rekrutmen dan remunerasi pimpinan perusahaan, itu otomatis dilarang. Kemudian ada penilaian atau valuation service yang berdampak material. Kemudian ada penilaian aktuarial. Jika berdampak material itu ya nggak boleh dilakukan oleh auditor independen. Nah, yang keenam ada auditor yang memberi fungsi manajerial atau mengambil keputusan. Nah, auditor nggak boleh ambil keputusan, yang boleh dia manajemen dari entitas itu. Nah, nggak boleh. Kemudian ada auditor yang memberi nasihat terkait audit judgment. Nah, biasa-biasa melibat KAP yang bertindak sebagai penasihat jasa bursa itu hasilnya memengaruhi audit judgment berkaitan dengan saldo yang material. Jadi nggak boleh gitu kan. Kemudian ada auditor yang mendesain atau mengimplementasikan sistem akuntansi. Nah, auditor jika merancang, menyediakan atau mengimplementasikan sistem merupakan bagian yang penting dari accounting system atau yang menghasilkan laporan keuangan itu nggak boleh, karena yang membuat laporan keuangan adalah manajemen dari entitas itu, bukan auditor independennya. Yang kesembilan ada keterlibatan dalam jual beli atau promosi saham, itu nggak boleh karena mempengaruhi independen dari auditor tersebut, dan nggak boleh ada hubungan auditor eksternal dengan entitas yang mau diaudit. Terakhir itu ada hubungan kepentingan bersama, seperti pembagian hasil berbasis kinerja yang bisa mengancam objektivitas. Nah, ya, ke-10 dari jasa-jasa ini tidak boleh diberikan atau dilarang. Seorang auditor independen melakukan hal tersebut itu dilarang, maka akan langsung dicabut dari pekerjaannya. Jadi auditor independen itu perlu memperhatikan ke-10 jasa-jasa yang dilarang ini. Jadi penting sekali menjaga independensi auditor eksternal, menjaga prioritas utama dalam penguasaan pasar modal. Auditor tidak hanya harus netral secara teknis, tapi juga terlihat netral dari sudut pandang publik. Nah, kebijakan seperti ini melindungi integritas laporan keuangan serta menjaga kepercayaan investor. Oke, selanjutnya. Baik, itu dia tadi berkaitan mengenai jasa-jasa akuntan yang boleh dilakukan, yang otomatis tidak langsung dilarang, namun perlu perhatian lebih, dan juga jasa-jasa yang dilarang oleh auditor independen dalam memberikan jasanya. Jadi kesimpulannya, jasa akuntan itu berperan penting dalam transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di pasar yang kompleks. Tren jasa kantor akuntan publik menunjukkan peningkatan dalam layanan seperti pajak internasional, penilaian bisnis, dan pajak lokal dengan fokus pada audit, service, dan litigasi. LSIG tadi, yang kita bahas tadi, menetapkan kebijakan untuk menjaga independensi auditor dengan mengelompokkan jasa akuntan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada sepenuhnya sejalan, berpotensi tidak sejalan, dan sepenuhnya tidak sejalan. Nah, jasa yang berpotensi tidak sejalan memerlukan evaluasi kasus per kasus, sedangkan jasa yang sepenuhnya tidak sejalan harus dihindari oleh auditor independen. Yang penting bagi auditor untuk memahami batasan dan kebijakan ini agar layanan yang diberikan tidak mengganggu independensi dan objektivitas mereka. Nah, dengan demikian audiens diharapkan dapat memahami pentingnya jasa akuntan dan kebijakan yang harus diikuti untuk menjaga integritas praktik akuntansi. Mungkin sekian dari pembahasan dari saya mengenai jasa akuntan dan isu jasa akuntan, mengenai juga LSIG dan juga jasa-jasa yang boleh, yang tidak boleh dilakukan oleh auditor independen. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.